warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di punden, atau dibilangnya itu punden Mbah Suko. Nah, ini punden Mbah Suko. Kita mereview di dalam. Kita ditemani Mbah Atmo. Nah, ini banyak sekali benda-benda kuno atau benda-benda purba, benda purbakala. Ini banyak sekali bata-bata kuno. Nah, itu ini bata-bata banyak yang diperoleh dari kuburan itu, ya. Atau di sini ini merupakan bata-bata yang dari situ, bata kuno semua itu. Oh, berarti dalamnya sana, Mbak? Iya. Dapat di sana. Nih. Nah, ini banyak sekali. Terutama itu ada lumpang. Bilangnya itu lumpang bolong. Nah, ini banyak sekali bentukan-bentukan jenis dapur, sisa-sisa dapur zaman kuno, atau bilangnya itu buat ndeplok jamu, meramu jamu. Ini buat penumbuk padi, penumbuk kopi bisa jadi ini. Ini banyak sekali lumpang-lumpang yang di sini. Nah, ini sisa-sisa peradaban kuno yang di Mbah Suko ini. Ada batu-batu unik. Nah, ini lumpang juga bolong. Nah, ini banyak sekali di sini, kawasan sini. Nanti kita tanya pada warga, atau yang biasanya kalau dibilang itu di kawasan sini. Nanti kita tanya sing biasa sopok ini. Iya, aku ditemani ambek Mbah Atmo. Mbah, sakit diceritakan begini apa, Mbah? Waduh. Kados temuan-temuan niki, Mbah. Nggih. Kok kuwatah niki, Mbah? Nggih. Nah, ini kok masalah bata-bata yang kebanyakan memang diperoleh dari kuburan sana waktu penggalian untuk pemakaman. Nah, itu sekarang bata-batanya banyak dikumpulkan di sini. Itu termasuk juga yang dibuat tembok-tembok itu terdiri dari bata-bata kuno semua. Oh, enggak, sakit ningali. Lha niku kok enten patunge, Mbah? Niku, Mbah. Lawas napa nyar, Mbah niku? Ngapunten, Mbah. Niki kula sejarahnya kula dereng ngertos nih. Nah, ini ada ke kanan, Lur. Nggih, nggih. Oh, kalau dilihat kalau atas itu Enggak gitu. baru ini kelihatannya. Baru Tribuana Tunggal Dewi. Merupakan replika. Kemungkinan ini juga replika juga ya. Kemungkinan, Lur. Iya. Ini ada patung. Melihat ini Patung ini menunjukkan ciri bata kuno. Saya kurang tahu sejarahnya ya, itu dari mana ini. Ini ada bata kuno yang berukir, ngoten, Mbah? Yeah. Berupa bentuk lukisan. Kalau dibilang itu pahatan, relief menyerupai kayak orang perempuan ya, Mbak ya. Yeah. Ini aneh juga ya di Mbah Suko ini. Ini ada juga kayak batu. Kalau bilang ini penumbuk ya, Mbah, dulunya ya. Buat penumbuk ya. Waduh, saya kurang. Kalau fungsinya ini juga nih ya, ini buat penumbuk. Itu kebanyakan memang ditemukan dari kuburan saya. Tapi gini ono niki, Mbah. Niki lawas nih ini. Nggih, lawas niki. Kalau ini potongan-potongan. Kita nggak tahu ya, Lur. Nggak tahu ini antara baru atau lama, kita nggak tahu. Yang penting ada barangnya gitu loh. Ya, gitu. Ini kayak gini, Lur. Kalau ini baru. Kita menyusuri sisa-sisa peradaban kuno, ditunjukkan lagi. Cuilan-cuilan bata kuno yang diperoleh itu dari makam umum itu. Dimana ada penggalian, terus nemukan ya, terus ditumpuk, akhirnya terus dibawa ke sini, termasuk juga ini yang dipakai ini. Ini kombinasi ini bata kuno, kalau ini sih baru. Kemudian itu juga itu terdiri dari bata-bata kuno. Nah, ini yang di lantai ini juga bata kuno. Ini sih bentuk ini merupakan bentuk bangunan baru. Jadi bukan lama dari dulu. Melihat mujure itu juga ya mujur, berhubung ini mujur dari selatan ke utara. Kalau melihat ininya ya di sini kelihatannya ada sedikit salah konsep.
Kalau konsepnya kalau memang ini mau mengacu ke sebelum tatanan Islam, harusnya itu kan dari timur ke barat. Ya, jadi saya meragukan juga masalah ini karena ini menurut sejarah, menurut orang-orang lama yang tahu persis keadaan di sini, ini memang barang baru, bangunan baru, cuma terdiri dari bata-bata. Sebelum dulunya Mbah Suko ini, ya, kan ini baru, ya batu bata merahnya ini. Kalau batu bata merahnya ini diambilkan dari temuan-temuan yang ada. Maksud saya kan bangunan baru. Bangunan, Sebelum di sini itu ditemukan apa, Mbah? Ya itu saya yang nyelusuri ke orang-orang lama. Dulu katanya di sini cuma ada patok, tapi patoknya itu yang mana yang saya kurang paham. Berupa patokan gitu aja. Iya, tapi yang berbentuk Mbah, berbentuk nopo? Ya ada yang mengatakan katanya ini, tapi saya ya secara pasti sejarahnya saya kurang tahu. Itu apa sih Mbah? Belum. Batu. Oh, berupa batu ini. Cuman kalau biasanya umumnya ya orang-orang desa itu biasanya punden itu berupa pohon. Makanya seperti itu sebetulnya letak punden itu yang dipundenkan itu. Oh gitu Mbah. Iya. Itu banyak-banyak atau patung itu gimana Mbah? Baru Mbah juga. Patung yang mana ya? Itu banyak sekali. Oh ya itu temuan-temuan yang ditemukan di sana terus ditumpuk diletakkan di sini. Ini kayak candi Mbah. Ini bekas candi tuh gimana Mbah? Ini lama itu. Lama ini. Kelihatan lama ini. Lama. Ini bekas candi Mbah. Kelihatannya tuh nggak tahu seperti engselnya pintu. Iya engselnya pintu. Dorpal. Iya. Ya. Nah, ini juga ini kan lama ini. Sampai ngeluluh Mbah. Iya. Sing mriko malih bener. Boten wonten. Ya itu terdiri totoan-totoan bata kuno itu. Bata kuno yang dipakai ini termasuk juga ini kan bata kuno semua. Kita masih menyusuri sisa-sisa peradaban kuno yang di pemakaman di Punden Suko. Mbah ngapunten. Niki struktur tasih enten Mbah sumure niki. Oh, sumure wonten nek. Oh iya iki fotone tasih enten. Sisa-sisane Mbah. Cuma longgar ya. Niko ketinggal setunggal. Niku. Oh, nek soalnya nek niki kayak sumur saya nggak yakin kalau ini lama. Oh, mantap. Ini juga ya barusan saya dibangun. Berarti bentukan patung di sini baru semua, Mbah? Ya, kalau patungnya sih nggak tahu, cuma keberadaannya itu aslinya bukan dari sini, kebanyakan sekitar itu makam. Makam? Oh, banyak yang ditemukan di makam? Di makam. Terutama batu bata merah? Ya, terutama batu bata merah. Nah, ini kayak lama Mbah Mbah. Ya. Umpak ini, jenis umpak ya? Iya. Batu andesit nih Mbah ini? Iya, batu andesit. Ini sudah berbentuk Mbah? Iya, sudah bentuk. Kontak. Jadi memang batu candi ditemukan dari makam itu memang sudah bentuk. Oh gitu Mbah? Iya. Ini memang diperoleh dari makam? Iya. Oh gitu ya. Ya, makasih Mbah. Banyak sekali ya. Sisa-sisa. Mbah, dugaan Mbah kalau digali pemakaman umum ini candi atau? Ya itu yang kita nggak bisa menyimpulkan karena dugaan Mbah. Penggalian itu kalau diduga ternyata ditemukan bata-bata, entah bata itu karena tidak ada penelitian bata itu ditemukan berbentuk apa gitu ya. Hanya waktu digali terus nangrok bata dinaikkan gitu aja. Jadi nggak ada penelitian sampai jauh untuk bata-bata itu tadinya bentuknya apa sekedar pondasi atau bentuk itu kami kurang tahu. Karena tidak ada penelitian khusus. Soalnya di sini banyak sekali Mbah. Iya. Yang ditemukan di pemakaman umum dari tingkatan batu bata merah, terutama batu bata merah. Ini batu candi. Kalau dibilang ini batu candi, kenapa kau bilang batu candi? Ini bentukan sudah membentuk kotak. Iya. Ini sudah bentukan. Ini bikinan manusia, bukan bikinan alam. Ya. Bukan. Kalau ini alami Mbah. Ini betul batu alami, batu alami. Kalau dibilang ini juga batu andesit juga. Ini banyak sekali yang ditemukan di pemakaman. Ngapunten Mbah. Sing niki Mbah. Niki ditemukan di mana Mbah? Wah ini saya ditemukan dari mana saya kurang tahu ini. Kurang tahu.
ditemukan di mana. Yang terang itu banyak dari pemakaman umum. Karena pemakaman umum ada penggalian, setiap ada mau penguburan kan gali. Nah, dikumpulkan di sini. Ditemukan, kemudian diambil, dialihkan ke sini. Soalnya ini bata kuno. Ini sisa-sisa peradaban Majapahit. Ya. Soalnya ini kan itu. Nah, ini ciri khas dari Majapahit. Mbah, ngapunten. Nah, ini lawas, Mbah. Waduh, cukup. Nah, sampe tinggal nih. Nah, ini pepesan. Nah, ini tempat ngulek. Pepesan. Nah, ini lawas. Ini juga lawas, Mbah. Kayak kelihatan lawas, Mbah. Nah, ini kayak berukir juga ya artefaknya ini. Seperti gapuro ya, Mbah. Gambar gapuro. Kayaknya. Apakah ini dulunya maisan ini? Kalau mau mengadakan penyelidikan, bisa itu dilanjutkan di situ. Itu ada yang dulu itu pernah digeduk, kemudian di dalamnya itu terjadi banyak bata-bata merah. Tapi karena yang ngeduk itu bukan berpotensi untuk mencari penyelidikan, hanya ditemukan bata merah, terus nggak diteruskan. Di mana, Mbak? Nah, kita ditunjukkan dulunya pernah ada ekskavasi. Mbak, ekskavasinya dulunya dari BPCP atau gimana, Mbak? Warga? Bukan, ini merupakan aja pribadi. Oh, pribadi, dulunya pribadi. Ini kita ditunjukkan lagi yang dulunya pernah ada ekskavasi, dulunya pernah ada batu bata merah. Ini dikerombongin, Mbak. Kalau batanya sih, Mbak. Ini lur. Cuman dalamnya ini itu kan banyak terdiri dari bata-bata. Ini dulunya pernah digali, diekskavasi. Nah, ini sisa ada batu kuno, batu bata kuno dan batu kuno ya, Mbak ya? Iya. Ada dua ini, soalnya ini sudah lama ekskavasinya. Nah, kalau memang mau menyelidiki. Berarti ekskavasi mandiri warga ya, Mbak ya? Ya, kalau mau menyelidiki lebih dalam ya bisa. Soalnya waktu digali itu banyak intinya ketonggeng. Oh, ketunggeng? Iya. Oh, banyak ketunggengnya. Oh iya. Karena peralatan kurang memadai ya, Mbak ya? Nah, kita ditunjukkan lagi sama mbahnya ini menyusuri peradaban zaman kuno. Ini banyak sekali yang di Mbah Suko ini ataupun dan Suko. Suko apa Soko, Mbah? Suko apa Soko? Soko ya, Mbah ya? Mbah Punden Soko. Ya, Suko. Ada yang Suko, ada yang Soko bilangnya gitu. Nah, ini ada sebuah lingga. Lingga ini besar sekali. Mbah, bisa diceritakan piye? Menurut penyelidikan saya tanya ke Museum Trowulan dan seperti ini merupakan linggo tapal batas. Jadi sebagai penanda batas. Kan ada 3 macam, kolo, muko, linggo. Terus linggo aja seperti ini. Kalau kolo muko itu ini ada ada gambarnya kolo gitu. Ada bentukan gambar raksasa itu, Pak? Iya. Terus yang ketiga adalah linggo yoni. Nah, tujuan dari linggo yoni dibuat oleh para leluhur itu untuk menghormati para leluhur yang sudah meninggal, yang tidak punya tempat, itu ditempatkan di linggo yoni itu. Makanya linggo yoni adalah linggo yang diperuntukkan untuk ritual pendarmaan gitu. Pendarmaan. Jadi kita itu menghormati leluhur yang sudah meninggal itu yang tinggal di Linggo Yoni. Didarmakan di situ, Pak. Didarmakan di Linggo Yoni. Linggo Yoni. Kalau ini memang hanya bertujuan untuk sebagai batas. Ini batas wilayah. Batas wilayah. Jadi batas wilayah itu ada 2, yang seperti ini juga ada yang pernah ngapunten, Pak. Pernah dilaporkan di BPCP? Oh, masalah dilaporkan saya nggak tahu. Oh, tapi yang terang itu pernah juga ada penelitian ke sini. Tapi untuk lebih lanjutnya saya nggak tahu. Mungkin karena sini. Tapi memang kuno ya? Kalau ini kuno ini. Saya dapat gambar juga. Nah, ini ada batu candi, Pak. Oh ya, itu asli batu, nggak tahu itu. Ini batu candi, umpak. Umpak. Ini umpak. Ini kalau bilangnya itu batuan andesit ya? Ya, ini juga andesit. Ini ciri khas dari Majapahit. Ya. Bata kuno.
Ciri khasnya itu ketebalan kurang lebih antara 6 cm, 5 cm biasanya gitu. Yang di trawulan. Ini kalau panjang antara 30, Mbak. 30 cm. Biasanya yang lebih tahu kan arkeolog. Iya, jadi, arkeolog. Ukurannya seberapa itu ada zaman eranya Majapahit atau era sebelum Majapahit. Itu yang tahu. Karena kita mencari literatur masalah itu, yang di umum itu nggak ada. Jadi literatur itu hanya dipegang oleh arkeolog. Sama BPJB. Iya. Yang tahu aslinya ya, Mbak? Iya. Ini zaman gimana, zaman Majapahit. Iya. Brawijaya berapa kita nggak tahu. Iya. Kan yang tahu ya BPJB. Nah, kayak gini loh. Ini bentukan lingga yang di... Makanya sebagai bukti kalau ini merupakan tapal batas, dimana yang bawah kan nggak dihaluskan. Ini kan kasar. Karena nantinya kan tertanam tanah. Makanya dibiarkan kasar, nggak dibuat halus. Atasnya aja yang dibuat halus. Karena yang bawah ini kan untuk ditanam di bawah tanah. Ini sebagai bukti kalau ini merupakan peradaban kuno, Mbak. Tapal batas. Lingga tapal batas, ya. Peradaban zaman kuno, Mbak. Ya, zaman kuno. Kalau dibilangnya itu zaman Majapahit, Mbak. Ya, bisa. Bisa zaman Majapahit. Dari kerajaan, dari pokoknya yang tapal batas. Wis dugaane pokoknya barang kuno, Mbak. Ya. Barang kuno. Mbak, bisa ditunjukkan lagi yang di Sanggaran sini? Kalau itu sih enggak terlaluan. Itu banyak yang sudah ditemukan dari luar. Dari luar semua. Dari luar. Jadi enggak ada. Mbak, ini lawas, Mbak. Ya, kelihatannya lawas ini. Lawas. Ini, dulu kan ada. Ini kan foto. Batu bata. Iya, ada yang dibentuk ini bunder. Untuk pembuatan seperti itu. Itu kan ya kayak itu pada ngambil dari berhubung besarnya perlu besar, terus dicarikan bata kuno yang dibuat bundar. Ini asli bentukan ya, Pak? Bentukan itu. Bentukan zaman dahulu? Oh enggak. Oh, berarti nyar. Tapi barangnya lama. Iya, barang lama. Digores dibentuk dewe. Iya. Gini lur, ini peradaban zaman kuno. Kalau dibilangnya itu zaman era, bisa diduga itu zaman era Majapahit. Karena apa? Banyak sekali kita temukan batu bata merah. Ini ciri khas dari era Majapahit. Mbah, linggamu ini ditemukan di mana tadi, Mbah? Ini menurut cerita saya mengorek dari orang-orang lama yang tahu sejarah ini. Ini ditemukan dari sebelah utara ini, utara pagar. Dulu belum ada pagarnya ini, ditemukan di situ, terus diamankan, diletakkan di kecamatan. Ternyata di kecamatan sana tidak terawat, hanya digeletak gitu aja. Terus ditaruh sini. Sama almarhum itu setelah buat gini, terus itu diminta kembali untuk diletakkan di sini untuk dilestarikan. Mbah, asmane dengan sinten? Supe kula. Mbah Atmo. Mbah Atmo. Iki lur, Mbah Atmo lur. Mbah, matur suwun nggih reviewne. Monggo. Rahayu. Rahayu. Akhir kata, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera. Wassalam.